6.000%. Inilah angka persentase yang merepresentasikan kenaikan laba bersih Cevin di kuartal 2 tahun 2023. Di tengah euforia kenaikan kinerja plus pembagian dividen dadakan kemarin ini, diam-diam ternyata Pak Lo Keng Hong sendiri sudah perlahan-lahan mulai jualan nih. Kenaikan kinerja ini hanya jebakan kah? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa fundamental dan valuasi saham Cevin update yang kuartal 2 tahun 2023. Hal apa sih yang sebenarnya terjadi di saham Cevin ini? Dan masih menarikkah fundamental dan valuasinya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan laba kuartal 2 naik gila-gilaan. Tapi LKH udah mulai jualan. Saham Cevin banyak jebakan, gini fundamental aslinya. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 ya, tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Kode sahamnya Cevin, dan ini adalah logo perusahaannya. Dan kalau kita lihat dari sejarah didirikannya, Cevin ini sudah didirikan sejak tahun 82 ya. Jadi tergolong udah cukup lama juga beroperasional di Indonesia. Dan untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 90 nih. Atau dalam artian udah sekitar 33 tahun lah ya. Kita bisa transaksikan sahamnya di bursa kita. Nah, kalau per video ini dibuat di tanggal 29 Juli ya, tahun 2023, kepemilikan masyarakatnya itu ada di angka 40,25% nih. Nah, 40,25% ini tergolong cukup oke lah ya, cukup banyak, tapi nggak terlalu sampai kebanyakan banget, sampai di atas 50% ya. Jadi pemegang saham pengendali itu masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si Cevin ini. Lanjut ke segi market cap, per video dibuat ada di angka 2,7 triliun rupiah. Nah, angka 2,7 triliun rupiah ini tergolong cukup gede ya, tapi belum bisa dikatakan sebagai blue chip, tapi nggak gorengan juga. Jadi tergolong sebagai yang second liner aja nih buat si saham Cevin ini. Nah, kalau kita bedah laporan keuangannya, ternyata Cevin ini membagi ke beberapa segmentasi revenue ya. Segmen yang pertama ada jual dan sewa balik, yang menyumbang hanya 0,3% dari total pendapatan perusahaan. Kemudian segmen yang kedua ada sewa pembiayaan ya, cukup kecil, hanya 3,8% juga. Dan yang paling besar ada di bagian pembiayaan konsumen nih, yang menyumbang 95,9% dari total pendapatan perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu dan sesuai dengan nama perusahaan juga ya, Klipan Finance, memang Cevin ini bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Jadi memberikan atau meminjamkan uang buat pembiayaan konsumen dan nanti akan menarik keuntungan dari bunganya ya. Dan dari tiga segmen ini yang paling besar sumbangannya adalah dari sisi pembiayaan konsumen itu sendiri. Nah, lanjut ada fakta menarik ya terkait dengan Cevin ini, yaitu dimiliki sahamnya oleh Pak Lo Keng Hong itu sebesar 5%. Nah, angka 5% ini sebenarnya sudah mengalami penurunan ya. Pak Lo Keng Hong itu sebelumnya lebih dari 5% nih, sekitar 5,12%. Nah, itu artinya Pak Lo Keng Hong juga belakangan ini belum lama udah mulai jualan saham Cevin ini nih. Nah, buat buktinya saya tampilkan dokumennya ya. Nah, ini dia dokumennya ya. Saya ngambil datanya dari idx.co.id. Nah, sini kita bisa baca ya, perihal laporan perubahan kepemilikan lembar saham PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Dengan hormat, bla 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 di sini. Nah, sini ada tabel nih. Tanggal 14 Juni tahun 2023 ada aktivitas divestasi atau jualan saham ya. Saham Cevin dengan harga average-nya di Rp495 per lembar sahamnya. Dengan kepemilikan sebelum itu di 5,12% turun jadi 5,10% atau jualan 0,2% ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih dari tanggal 14 jualan lagi di tanggal 15. Divestasi Cevin di average yang lebih tinggi nih di Rp507. Dari yang kepemilikannya awalnya 5,10% turun jadi tinggal 5%. Nah, di sini ada hormat saya Pak Lo Keng Hong ya. Nah, dengan adanya dokumen ini sudah sah ya, berarti memang Pak Lo Keng Hong ini terbukti memang menjual sahamnya di tanggal 14 dan 15 Juni kemarin. Nah, hal ini jadi menarik ya, padahal Cevin ini di update yang kuartal 2 tahun 2023 itu kan kelihatan naik labanya itu sangat signifikan ya, sampai 6 ribuan %. Tapi kenapa kok Pak Lo Keng Hong malah jualan? Apalagi beliau baru habis dapat dividen juga ya, dadakan yang lumayan jumbo juga nilainya dari saham Cevin ini. Nah, lanjut ke bagian fakta menarik selanjutnya, yaitu tentang laba ya. Laba bersihnya itu naik 6 ribuan % kalau kita bandingkan kuartal antar kuartal selama setahun kemarin. Jadi kuartal 2 tahun 2023 ini, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 juga tahun 2022, kenaikan laba bersihnya itu mencapai 6 ribuan %. Tapi kalau kita bandingkan year on year ya, kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 yang disetahunkan,
maka laba bersihnya ada potensi kenaikan sebesar 300%. Nah, kenaikan setinggi ini itu merupakan angka yang fantastis ya, apalagi ini perusahaan bukan yang gorengan ya, market cap-nya aja udah capai 2,7 triliun, dan perusahaan juga awalnya nggak rugi ya, jadi nggak berbalik untung tiba-tiba jadi angkanya gede atau gimana. Jadi ini saking menariknya, jadi cukup mencurigakan ya, kenapa angkanya bisa segede ini. Nanti kita akan bedah di belakang. Nah, fakta menarik selanjutnya terkait dengan pembagian dividen, ternyata emiten ini itu nggak rutin bagi dividen nih. Jadi kebetulan kemarin aja itu bagi dividen di tutup buku tahun 2022, tapi 2 tahun sebelumnya itu nggak bagi dividen. Jadi memang kadang bolong, kadang bagi dividen. Nah, ini mungkin kurang cocok kalau teman-teman merupakan seorang dividen hunter. Nah, lanjut, saya mau kasih tunjuk dulu ya pergerakan harga saham Cevin belakangan ini ya. Sini kalau kita lihat, harganya sempat sideways di angka Rp298 di sekitar awal tahun ya, bulan Januari. Sekarang harganya sudah mencapai Rp685 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita lihat dokumen tadi sih sebenarnya Pak Loh Heng Hong itu jualnya nggak di pucuk ya. Tadi jualnya di kisaran 400 sampai 500. Sekarang harganya naik lagi lumayan, hampir 20-an, 30% ya. Jadi memang Pak Loh Heng Hong sendiri mulai jualan itu nggak di pucuk angkanya tadi. Nah, kalau kita perhatikan di beberapa hari terakhir itu pergerakan harganya cukup sangat volatil ya. Naik tinggi, lalu kemudian turunnya juga kencang juga, lalu kemudian naik dan turun lagi kencang. Nah, apakah di tengah kevolatilan harga saham saat ini masih menarik nih Cevin buat kita lirik? Nah, itu yang akan kita bedah ya, di analisa fundamental dan valuasi setelah ini. Oke, sekarang kita bakal bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Cevin update kuartal 2 tahun 2023. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti ya, semua emiten termasuk saham IPO dalam 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada juga data neracanya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada juga data arus kasnya ya, from operation, from investment, dan from financing. Beserta rasio-rasio analisa fundamental penting lainnya yang memudahkan kita buat analisa saham tentunya. Oh iya, just info, saat ini update yang kuartal 2 tahun 2023-nya sudah mulai bisa dipesan ya. Dan buat teman-teman yang pesan, bakal terima update perdananya mulai hari ini nih, tanggal 29 Juli tahun 2023. Nah, buat detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Cevin dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, di sini kita tinggal ganti aja kode sahamnya Cevin. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dari saham Cevin update per kuartal 2 tahun 2023. Di sini ada data profitabilitas, start dari tahun 2019 ya, 5 tahun ke depan sampai tahun 2023 ya, kuartal 2 yang sudah disetahunkan, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian profitabilitas dulu ya. Kita mau lihat gimana kinerjanya Cevin di update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, sini kita bisa lihat dari sisi revenue ya, selama kinerja year on year, kalau tahun 2023 yang disetahunkan ini dibandingkan dengan tahun 2022-nya, ternyata ada potensi kenaikan kinerja sebesar 86% nih. Nah, ini cukup kenceng ya, berpotensi naik 86%. Nah, kenapa saya bilang potensi? Karena update yang tahun 2023 ini itu kan berdasarkan data terakhir di update kuartal 2 ya. Jadi karena metodenya itu disetahunkan, jadi angka kuartal 2 dikali 2, dengan harapan kinerjanya sampai update kuartal 4 itu kurang lebih sama ya, sampai update kuartal 2 ini. Nah, baik lagi soal revenue, ini naik 86% merupakan angka yang bagus, tapi sebenarnya bikin curiga juga ya. Karena kalau kita lihat kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu juga naiknya nggak signifikan. Di tahun 2020 ke tahun 2021 malah turun ya, dari 1,8 triliun turun jadi 1,4 triliun. Bahkan di tahun yang awal aja ya, 2019 itu angkanya revenue 2 triliun, tapi di tahun 2023 growth-nya bisa kencang banget, sampai 86%. Nah, kita coba lanjut dulu ke bagian gross profit. Nah, ini angkanya sama ya, sama revenue. Ini dikarenakan karena Cevin ini merupakan perusahaan pembiayaan ya. Jadi memang perusahaan pembiayaan itu kan aktivitasnya kan memberikan uang lalu dapetin duit dari bunganya ya. Jadi memang khusus untuk emiten financing atau keuangan ya, itu tidak memiliki beban bahan baku. Karena dia jual jasa ya, kasih pinjam duit lalu dapetin keuntungan dari bunganya. Jadi ini angkanya sama untuk revenue dan gross profitnya. Nah, lanjut ke bagian operating profit, ternyata Cevin setelah dikurangi pembiayaan operasional, itu mendapatkan potensi growth sebesar 317% nih dibandingkan dengan tahun lalu yang cuma 400 miliar aja. Dan yang paling menariknya soal net profit ya, di sini potensi growth-nya sampai 318%. Dari yang awalnya 311 miliar ya, naik jadi 1,2 triliun rupiah. Nah, sini kita bisa lihat ya, baik grafik di tahun 2019 ke tahun 2020 itu kinerjanya turun ya, net profit-nya juga ya, warna kuning sini turunnya signifikan sekali. Lalu di tahun 2021 turun lagi,
di tahun 2022 mulai pulih, tiba-tiba di tahun 2023 meledak, ya. Naiknya sangat signifikan sekali. Nah, peningkatan net profit yang sangat signifikan dan bombastis seperti ini tentunya akan ngaruh ke hitungan-hitungan rasio lainnya ya. Contohnya untuk rasio valuasi PE rasio. Di sekilas kita lihat dulu ya bentar. Untuk rasio PE rasio, kalau kenaikan kinerjanya sebombastis itu, maka angka terakhirnya ada di angka 2,10 nih. Yang berarti harga valuasi saat ini itu sangat murah sekali buat harga saham Cevin. Nah, di sini tentunya bakal timbul pertanyaan ya, kok bisa naiknya sebombastis itu? Nah, kebetulan untuk Cevin ini saya sudah bedah laporan keuangannya langsung juga ya. Jadi saya mau sharingkan ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa lihat, biar nggak salah langkah aja. Nah, di sini saya udah bukain ya laporan keuangan Cevin ya, yang update kuartal 2 tahun 2023 ya, 30 Juni tahun 2023, PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian profitabilitas ya. Kita masuk ke laporan laba rugi, kita lihat pendapatannya nih. Untuk jumlah pendapatan memang naiknya tergolong cukup signifikan ya. Dari yang awalnya cuma 714 miliar ya di kuartal 2 tahun lalu, dan sekarang itu naik sampai 1,4 triliun rupiah ya untuk pendapatannya di kuartal 2 tahun 2023. Nah, kita tinggal bedah aja nih. Anjak piutang dari yang tahun lalu ada, sekarang nggak ada. Lalu kemudian jual sewa balik ya, ada tapi kurang lebih angkanya mirip lah, masih wajar saya rasa. Nah, buat sewa pembiayaan di sini kalau kita lihat naiknya cukup signifikan ya, dari 8 miliar jadi 23 miliar. Tapi ini masih belum signifikan banget sampai bisa dongkrak laba bersih. Kita lanjut lagi ke pembiayaan konsumen, di sini naik tapi juga masih wajar. Sewa operasi properti investasi masih wajar ya. Sewa operasi kendaraan di sini kita bisa lihat naiknya cukup wajar ya, karena kisaran 30-an% naiknya masih cukup wajar. Untuk bunga di sini turun ya, dari 1 miliar jadi tinggal 908 juta aja. Lanjut ke keuntungan kurs ya, kecil di sini, keuntungan penjualan aset tetap juga kecil di sini. Nah, poin yang menarik itu ada di bagian pendapatan lainnya ya. Dari yang tahun lalu itu di kisaran hampir 200 miliar, sekarang jadi 774 miliar. Atau naiknya juga signifikan banget nih, hampir 3 kali lipatnya. Jadi kita bisa lihat untuk catatannya itu nomor 34, kita coba lihat ke catatan kaki nomor 34 ya. Nah, ini catatan kaki nomor 34, sini kita bisa lihat ya, untuk pendapatan lainnya, pecahannya ada apa aja sih? Nah, sini kita bisa kasar aja lihatnya ya, ini kecil-kecil angkanya, nah tiba-tiba nih ada yang gede sendiri nih. Dari yang awalnya 43 miliar, naik jadi 586 miliar. Jadi kita bisa lihat apa sih penjelasannya, penerimaan kembali piutang yang dihapus buku. Nah, apa sih sebenarnya ini penerimaan kembali piutang yang dihapus buku? Saya sendiri juga bukan orang perbankan ya, jadi kurang ngerti. Jadi gampangnya saya tanya aja ke ChatGPT yang lagi populer ya. Di sini saya tanya ya, apa sih yang dimaksud dengan penerimaan kembali piutang dihapus buku? Lalu dijawab seperti ini. Penerimaan kembali piutang dihapus buku merujuk pada proses di mana perusahaan atau organisasi mengakui kembali piutang yang sebelumnya telah dihapus dari catatan buku akuntansi mereka. Nah, piutang dihapus buku ini merupakan piutang yang dianggap tidak dapat ditagih karena berbagai alasan. Nah, jadi untuk piutang yang seperti ini, itu ada salah satu pihak yang berhutang nih kepada Cevin, lalu kemudian karena pandemi terutama kemarin ya, banyak pembiayaan yang mogok. Nah, jadinya si Cevin ini akhirnya menghapus ya hutang yang dipinjam sama si pihak ini. Tapi kemudian setelah dievaluasi kembali, ternyata masih bisa dilunasin nih. Dan pada akhirnya berhasil ditagih dan akhirnya muncul lagi ya di pendapatan lain-lain perusahaan. Nah, buat dokumen resminya saya juga udah dapat ya. Saya cari juga di website ids.id gratis. Di sini saya mau sharingkan, kita lihat bareng-bareng. Nah, sini ya, PT Klipan Finance. Nah, di sini ada pembiayaan ya. Dan sini ada tanggal kejadiannya tanggal 13 Juni. Di mana dokumen ini menyatakan bahwa ada perseroan menerima perolehan pendapatan usaha sebesar 557 miliar. Nah, ini duit apa? Kalau kita baca lanjut ke bawah, ternyata ada penjelasannya ya. Bahwa perseroan telah mengadakan perjanjian fasilitas pembiayaan anjak piutang antara perseroan dengan PT Indoland Bali Propertindo, Indoland. Nah, jadi awalnya ada perjanjian anjak piutang ya sama Indoland ini. Dan ternyata lanjutnya bahwa atas perjanjian anjak piutang tersebut, terdapat beberapa kali permohonan restrukturisasi oleh debitur ya, sehingga terjadi kesepakatan pada tanggal 12 Juni. Bahwa berdasarkan kesepakatan, Indoland telah melakukan pelunasan atas pokok hutang sebesar 375 miliar, serta bunganya 182 miliar. Nah, sini juga ada tulisan ya, kepada perseroan pada tanggal 13 Juni yang tercatat sebagai pendapatan dari recovery contract write-off. Ya, jadi dia awalnya sudah dihapus bukukan, tapi karena ternyata bisa dibayar atau dilunasin, jadi masuk ke pendapatan lain-lain perusahaan. Nah, dengan baca dokumen ini, kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau ternyata pendapatan lain-lain yang seperti ini nggak bakal berulang lagi nih di masa depan. Jadi kemungkinan besar di tahun 2024 nanti itu nggak akan ada kejadian kayak gini lagi. Nah, berarti kalau kita mau lebih logis ya analisa saham Cevin ini, kita harus nganulir nih, pendapatan lain-lain ini jangan dihitung sebagai pendapatan yang bakal berulang lagi. Oke, sekarang kita balik lagi, sekarang kita mau revisi dulu ya, untuk angka pendapatannya biar lebih rasional saat kita nganalisa. Tadi pendapatan lainnya itu berkisar 586 miliar, sekarang kita revisi dulu sebentar ya. Untuk saham Cevin, untuk bagian pendapatan ya, untuk revenue-nya, ini kita kurang tadi 586 miliar. Lalu kemudian gross profit-nya juga ya, gross profit-nya dikurang 586,
Nah, kemudian operating profitnya juga di sini dikurangin 586, dan kemudian net profitnya jangan lupa juga dikurang 586. Nah, setelah direvisi kita tinggal balik lagi ya ke grafik historis di sini, dan langsung otomatis berubah ya. Si datanya sudah lebih rasional, naiknya nggak sampai bombastis kayak tadi. Nah, untuk revenue di sini ada potensi naik 46%, operating profit 170%, dan net profit potensi 130%. Nah, ini udah direvisi aja masih cukup bombastis ya, angkanya 130%, tapi ini lebih rasional nih, karena pendapatan perusahaan sampai net profit di sini sudah bersih dari aktivitas operasional perusahaan sehari-hari aja. Nah, kalau kita lihat seperti ini, untuk profitabilitas masih menarik ya. Buat Cevin di sini grafiknya trennya naik nih, dan cukup signifikan juga dari tahun lalu ke tahun sekarang naiknya lumayan. Nah, kenapa bisa naik sekencang ini ya? Terutama pasti karena adanya pemulihan ekonomi ya, pasca pandemi, suku bunga naik, berarti kan bunga yang ditarik oleh Cevin ini juga lebih tinggi lagi. Apalagi ditambah daya beli konsumen juga naik, ya otomatis mereka akan lebih berani buat ngambil pinjaman sama si Cevin ini. Jadi untuk dari sisi profitabilitas, untuk Cevin nggak ada masalah ya, prospeknya masih menarik nih. Cara tren masih menunjukkan kenaikan ya, jadi nggak ada masalah buat profitabilitas si Cevin. Lanjut ke bagian neraca ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sini kita bisa lihat untuk aset ada kenaikan 14% ya, dari tahun 2022 ke Q2 tahun 2023. Tapi untuk hutangnya di sini naik juga nih ke 30%, sedangkan modalnya hanya naik 5% aja. Kalau kita lihat komposisinya, hutang yang warna oranye ini ya, ternyata meskipun naiknya 30%, tapi angkanya masih jauh di bawah modalnya ya. Modalnya masih lebih tinggi nih dibandingkan dengan hutangnya. Jadi secara neraca untuk Cevin juga masih sehat ya. Potensi buat gagal bayar atau bangkrut itu juga tergolong kecil. Nah, lanjut, gimana dengan kondisi arus kas perusahaan ya? Ada 3 komponen, operation, investment, dan financing. Kita bisa lihat untuk operation di sini angkanya negatif, positif, positif, negatif, negatif. Nah, untuk operation ini sebenarnya idealnya itu angkanya positif ya, yaitu menandakan kalau duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Cuman karena Cevin ini kan perusahaan pembiayaan ya, jadi ada duit operasional yang keluar buat ngebiayain konsumennya dulu nih, biar bisa dapat keuntungan dari bunganya. Jadi bisa dibilang untuk Cevin untuk operation cukup sehat juga ya, karena meskipun minus nggak sampai gede-gede amat. Nah, lanjut ke arus kas investment. Sini kalau kita lihat meskipun angkanya kecil-kecil, tapi semuanya negatif ya, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi. Seperti kita tahu kan, investasi tujuannya baik ya, untuk memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi good untuk investmentnya si Cevin. Lanjut ke bagian financing, kadang positif, kadang negatif ya. Negatif gede, lalu kemudian positif dan positif lagi. Nah, buat financing ini sebenarnya kita pengennya angkanya negatif ya. Karena kalau angkanya negatif, itu berarti ada aktivitas pelunasan hutang, ataupun ada pembagian dividen ya. Makanya angkanya negatif, ada duit yang keluar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk financing nggak bisa dikatakan ideal banget sih, tapi nggak dibilang jelek juga ya. Jadi ya so-so atau biasa aja lah menurut saya. Nah, kita lanjut ke bagian rasio-rasio keuangan perusahaan ya. Masuk yang pertama ada profitability margin. Kita bisa lihat untuk gross profit margin sini konsisten 100% ya. Ya jelas karena memang ini perusahaan pembiayaan, tidak ada beban bahan baku. Jadi otomatis gross profitnya itu sama dengan revenue ya 100%. Lanjut ke bagian operating profit margin, kita bisa lihat ya dari grafiknya aja kita sudah bisa lihat kalau memang ada peningkatan kinerja ya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 angkanya naik ya sampai 27%, sekarang bahkan sudah mencapai 50%, dan ini merupakan hal yang bagus nih buat si Cevin. Apalagi ini juga dibarengi dengan net profit margin yang ikutan meningkat ya. Dan sekarang di sini net profitnya mencapai 33% ya. Padahal tadi kita udah revisi ya, kita sudah keluarin pendapatan lain-lain, tapi angkanya masih ciamik 33% seperti ini. Jadi ini masih good juga buat Cevin kinerja keuangannya saat ini. Lanjut bagaimana dengan ROE atau return on equity ya. Sini grafiknya kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan juga ya yang cukup pesat. Terakhir angkanya sampai 13%. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, 13% itu sudah 2 digit. Ibarat kalau kita bandingkan dengan deposito ya, yang biasa kasih returnnya itu di bawah 5%, ini si Cevin bisa kasih return di atas 10% dari modal yang dimasukkan. Oke lanjut, kita lihat rasio hutang terhadap modal ya. Kita lihat angkanya selama 5 tahun terakhir ternyata menunjukkan perbaikan ya. Dari yang awalnya 1,58, sekarang bisa turun tinggal 0,7. Dan ini merupakan hal yang bagus. Ini bacanya berarti hutangnya cuma 71% dari modalnya. Jadi modalnya lebih tinggi nih dibandingkan dengan tingkat hutangnya. Bisa disimpulkan sangat sehat ya. Kemungkinan gagal bayar atau bangkrut sangat kecil dengan rasio DER yang sebagus ini. Nah, kita lanjut bagaimana dengan aktivitas pembagian dividen ya. Seperti yang saya katakan, kalau Cevin ini suka bolong-bolong bagi dividennya. Jadi tahun 2018 itu nggak bagi, 2019 tutup bukunya bagi ya, 2020 tidak bagi, 2021 nggak bagi, dan tahun 2022 tutup bukunya kemarin dibagikan ya, di tahun 2023 ini. Jadi dengan data ini jelas ya, kalau buat teman-teman dividen hunter nggak cocok, karena nggak bisa diekspektasikan dividennya dari saham Cevin ini. Nah, buat dividen yieldnya sendiri sebenarnya tergolong cukup jumbo ya, ketika dia sekalinya bagi dividen itu mencapai angka 30-an%. Ini dengan patokan kalau teman-teman beli sahamnya itu di harga akhir tahun ya, di bulan Desember tahun 2022 yang ini. Jadi di hold terus sampai dapat dividen, itu dapat potensi dividen yieldnya itu mencapai 30-an%. Nah, oke, tadi kita udah lihat ya kondisi fundamental saham Cevin. Meskipun sudah kita revisi, ternyata memang kinerja fundamentalnya saat ini masih tergolong oke. Secara tren juga masih naik,
Dan komposisi hutang terhadap modal juga tergolong kecil ya. Jadi kemungkinan gagal bayar atau bangkrut itu juga masih kecil. Kadang bagi dividen, kadang nggak bagi dividen, tapi sekali bagi dividen itu tergolong jumbo. Jadi overall kalau kita lihat di sini kondisi fundamentalnya masih tergolong cukup solid ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan harga sahamnya ya. Apakah harga saham saat ini itu masih tergolong murah atau under value? Harga wajar atau udah kemahalan atau over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu tentunya kita mesti lihat rasio valuasi ya. Kita masuk rasio valuasi yang pertama ada PBV atau price to book value. Ternyata kalau kita lihat selama tren selama 5 tahun terakhir ya, PBV-nya Cevin itu selalu angkanya kecil ya. Sempat hanya 0,25 aja, lalu kemudian turun lagi ke 0,20. Namun sekarang sejak kenaikannya cukup fantastis juga ya, kemarin harga sahamnya itu sekarang posisinya masih murah di 0,51 kalinya aja. Nah, kalau misalnya angka PBV-nya ini balik aja ya ke angka 1 ya, harga wajar biasanya, yaitu berarti angka PBV saat ini itu dikali 2 ya, kurang lebih, atau naik 100%. Jadi menurut bacaan PBV ada potensi gain sebesar 100% nih. Kalau angka 0,51 ini balik ke angka 1 lagi, harga wajar. Cuma memang sekali lagi, secara historis kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya memang selalu murah terus ya. Nah, itu bacaan rasio PBV. Sekarang kita akan pakai pembandingnya ya, satu rasio lagi, yaitu rasio valuasi PE rasio atau price to earning ratio. Kita bisa lihat ya, PE rasionya setelah direvisi angkanya jadi 3,83. Tadi sebelum direvisi ya, angkanya kan 2 ya, murah banget rasio valuasi menurut PE rasio. Tapi meskipun sudah direvisi, PE rasionya juga tergolong masih murah ya, ternyata hanya 3,83. Karena untuk angka wajar, biasanya secara umum PE rasio itu di angka 10. Jadi kalau dari angka 3,8 ini balik ke angka 10, ya kurang lebih ada 100% plus-plus ya potensi gainnya dari harga saham saat ini. Nah, sini kita juga bisa lihat ya, secara historis PE rasio Cevin pernah dihargai di 20 kalinya ya, bahkan 21 kali. Tapi tentunya dengan catatan, di tahun 2020 dan tahun 2021 tadi kan earnings-nya cukup jeblok ya. Nah, itu ngaruh ke PE rasio ini. Sedangkan saat ini sudah mulai membaik, jadi angkanya turun sangat signifikan. Jadi terlihat murah ya dari sisi rasio valuasi PE rasio. Nah, oke, secara valuasi PE rasio maupun PBV masih sepakat ya, sama-sama ngomongin murah. Tapi kok kenapa Pak Loh Keng Hong jualan? Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya Pak Loh Keng Hong juga jualannya cuma sedikit ya. Hanya 0,12% dari 5% total kepemilikan Pak Loh Keng Hong. Jadi Pak Loh Keng Hong sendiri saya rasa masih cukup yakin buat megang Cevin ini karena dari sisi valuasi dan kinerja juga masih cukup bikin senyum ya. Tapi tentunya baik lagi ya ke teman-teman, seperti biasa saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan. Buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Cevin versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, update yang kuartal 2 tahun 2023-nya udah rilis ya. Dan pengiriman perdana itu dimulai hari ini, tanggal 29 Juli tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang udah pesen bisa cek email ya, pastiin udah masuk filenya. Nah, buat teman-teman yang pesen juga bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis ya. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Nah, buat info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.